Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku Faik. Dan sebelum kalian nonton video ini sampai selesai, jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel aku buat kalian yang belum subscribe, biar ketika ada video-video baru dari aku kalian gak ketinggalan. Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman melahirkanku. Jadi kemarin banyak sekali teman-teman yang tanya di Instagram, dan aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di video ini. Jadi kalian jangan lupa nonton sampai selesai ya guys. Jadi aku sebenarnya itu udah melahirkan 5 bulan yang lalu, dan aku baru sempat buat video ini. Oke, jadi kemarin waktu aku melahirkan itu sebenarnya ceritanya aku telat HPL itu 3 mingguan guys. Nah, sebenarnya HPL aku itu 5 Mei dan anak aku lahir tanggal 23 Mei 2020. Nah, selama telat HPL, jadi aku telat seminggu, 2 minggu, 3 minggu itu selalu kontrol ke dokter. Jadi setiap minggu aku itu selalu kontrol ke dokter, dan aku di minggu ke 37 itu sebenarnya aku udah sering melakukan induksi alami. Induksi alami dari jalan pagi, kemudian squat sehari 100 sampai 300 kali, kemudian makan makanan seperti nanas dan lain-lain, bahkan induksi alami sama suami itu juga aku lakukan. Tapi ternyata HPL aku tuh masih telat hampir 3 mingguan guys. Jadi sebenarnya HPL dari hasil USG itu tanggal 15 sampai 20 Mei. Tapi HPL dari bidan tanggal 5 Mei 2020. Nah, makanya dokter kandungan aku itu agak santai nanganin aku, dan aku diminta untuk sabar terus. Nah, setelah aku telat HPL 3 minggu itu, aku nyari opsi di dokter lain. Karena selama 9 bulan, aku selalu USG di satu dokter aja. Jadi aku nggak pernah ganti dokter selama 9 bulan itu. Kemudian, aku baru ganti dokter atau nyari opsi di dokter lain itu baru ketika aku telat HPL itu guys. Nah, aku ke dokter kandungan yang kedua ini itu kalau nggak salah hari Jumat H-2 Lebaran. Dan itu aku udah khawatir banget, aku takut terjadi apa-apa sama janin, sama bayi aku. Karena udah telat HPL itu lama banget, hampir 3 minggu. Dan ternyata kata dokter yang kedua ini karena bayi aku itu gede, kemudian pinggul aku terlalu sempit dan bayi aku itu gede, dan aku shock karena perkiraan berat badan bayi aku dengan dokter yang sebelumnya dan dokter yang kedua itu tidak sama guys. Dan aku tuh bingung karena setiap bulan kan aku sama dokter yang pertama, jadi aku percaya aja gitu. Kemudian dokter yang kedua itu beda, jadi aku itu langsung dikasih pilihan untuk segera sesar. Sebenarnya nggak pilihan sih, jadi sama dokter yang kedua ini aku langsung diminta untuk sesar besok langsung itu. Jadi hari Sabtu aku diminta untuk langsung sesar, atau kalau mau sih aku langsung Jumat malam itu aku sebenarnya langsung diminta untuk sesar, nggak apa-apa. Tapi aku karena shock dan masih bingung, bahkan aku nggak percaya. Dan katanya itu air ketubanku itu udah mulai keruh, dan aku tuh udah bingung banget. Dan akhirnya aku ya udah belum bisa mengambil keputusan waktu itu juga. Dan aku itu nggak cerita sama keluargaku. Jadi aku sama suami aku itu bener-bener bingung apa yang harus kita lakukan, karena aku tuh bener-bener shock kenapa hasil USG dengan dokter satu dan dokter kedua itu nggak sama. Dan ternyata alhamdulillahnya di hari Sabtunya, jadi H-1 Lebaran waktu sahur gitu ya, ternyata air ketubanku itu udah mulai rembes, dan aku itu udah alhamdulillah, aku udah senang banget. Aku tuh udah senang banget karena itu hari yang aku tunggu-tunggu banget guys. Dan aku tuh udah mikir aku nggak jadi operasi gitu, jadi aku nggak jadi sesar, jadi aku pengen lahiran normal karena aku tuh pengen banget lahiran normal ya. Jadi aku itu ceritanya
dari hamil trimester kedua aku itu udah rajin ikut senam hamil ya. Tujuannya untuk apa? Untuk aku bisa lahiran normal dengan lancar, sehat dan selamat gitu guys. Selain itu aku juga sering banget kalau pagi tuh jalan-jalan. Kemudian aku juga sehari itu minimal squat 100 kali. Jadi aku bener-bener berusaha lahiran normal karena aku nggak mau operasi sesar gitu guys. Nah, di hari Sabtu itu aku langsung ke rumah sakit ya, waktu sahur langsung ke rumah sakit, kemudian dicek sama Bu Bidan, ternyata masih bukaan satu yang sempit gitu guys. Nah, dan ternyata waktu itu diukur tinggi fundus ya, diukur tinggi fundus perut aku itu ternyata bayi aku itu BB-nya 3,6. Padahal dari hasil USG yang dokter pertama itu 3,2 atau 3,3 dan di hasil dokter yang kedua itu 3,5. Jadi sebenarnya tinggi fundusnya itu sama dengan hasil USG yang dokter kedua. Nah, di rumah sakit itu aku ditanya, aku minta ditanganin dokter siapa, dan aku bilang aku minta dokter yang pertama itu, karena dokter yang pertama itu yang nanganin aku hamil dari trimester pertama sampai trimester terakhir. Karena dulu waktu aku hamil, awal hamil itu aku sempet flex selama hampir sebulan, dan selama sebulan itu aku ke dokter, kontrol ke dokter itu selama 2 kali guys. Jadi bener-bener aku tuh kayak udah percaya gitu sama dokter yang pertama ini, karena ya aku udah srek aja gitu. Dan yang aku suka sama dokter yang pertama ini karena beliau itu mendukung sekali persalinan normal. Jadi aku tuh udah nyaman banget, udah yakin aja gitu pengen lahiran normal. Dan waktu di rumah sakit aku diinduksi terlebih dahulu. Jadi aku tuh diinduksi dari jam 9 pagi, kalau nggak salah ya, jam 9 pagi, karena dari subuh sampai jam 8 itu pembukaannya masih di pembukaan 1, nggak naik-naik. Akhirnya aku diinduksi dari jam 9, kemudian jam 2 atau jam 3 sore gitu, itu aku udah pembukaan 8. Kemudian jam 5 aku udah pembukaan 10, tapi yang pembukaan 10 yang masih tebel gitu loh guys, belum pembukaan 10 yang sempurna gitu. Nah, waktu diinduksi itu detak jantung janin aku itu nggak stabil, jadi kadang naik banget drastis, kadang itu turun banget, dan aku itu sempat khawatir banget. Dan waktu di pembukaan 10 itu aku udah pengen ngejen banget. Aku udah bilang Bu Bidanya, aku tuh udah pengen ngejen banget, dan Ibu Bidanya bilang ya udah miring aja terus latihan mengejan. Dan ketika aku latihan mengejan ternyata bukaanku itu kembali ke bukaan 5. Dari bukaan 10 itu kembali ke bukaan 5 guys. Dan bidan langsung menghubungi dokter yang nanganin aku, karena waktu itu aku kembali ke bukaan 5. Jadi kayaknya tuh bener-bener gawat banget ya waktu itu tuh, keadaannya tuh gawat banget karena detak jantung janin aku itu juga nggak stabil, jadi naik turun. Akhirnya sama dokternya disarankan untuk segera operasi sesar. Dan di situ waktu itu juga aku tuh bener-bener shock banget rasanya, pengen nangis, bingung, tapi ya mau gimana lagi, ini demi keselamatan aku dan anak aku. Akhirnya aku bener-bener memutuskan untuk segera dioperasi sesar. Aku bener-bener udah pengen ketemu anak aku, jadi aku segera diminta untuk operasi sesar. Dan waktu itu juga aku bener-bener dikuatin sama suami dan keluarga aku, karena waktu itu aku ditemenin sama suami aku, sama Mimi, sama ayah, dan sama nenek aku. Jadi waktu itu tuh sebenarnya masa pandemi ya, aku melahirkan itu di masa pandemi. Jadi sebenarnya yang nunggu di dalam ruangan itu hanya 1 orang aja. Jadi ayah sama Mimi aku itu nunggu di luar ruangan persalinan.
Dan aku waktu mau melahirkan itu harus rapid test terlebih dahulu, gitu guys. Jadi waktu itu tuh aku udah bingung banget karena waktu aku melahirkan itu di malam hari raya Idul Fitri, jadi di malam takbir gitu. Aku takut tuh, jadi ruang operasinya tuh lama gitu persiapannya, ternyata enggak. Jadi semua dokter, semua bidan itu gerak cepet banget, jadi geraknya cepet banget. Aku cuma nunggu sekitar mungkin 30 menitan itu aku langsung masuk ruang operasi. Waktu aku menjalani operasi sesar itu kan aku dibius setengah gitu ya guys, jadi nggak total, aku tuh masih sadar gitu. Jadi aku itu ya udah pasrah aja, meskipun aku nggak jadi lahiran normal, meskipun usahaku udah maksimal buat lahiran normal, tapi Allah ngasih lain. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku dan anak aku sehat dan selamat. Tapi ternyata ketika anak aku udah lahir itu, anak aku ternyata harus di inkubator guys, karena ada suatu hal yang membuat pernafasan anak aku itu tidak stabil. Jadi waktu itu aku tuh bener-bener sedih banget guys, karena aku nggak bisa IMD, kemudian aku nggak bisa langsung menyusui anakku, aku nggak bisa langsung gendong anakku. Waktu itu aku bener-bener sedih banget karena aku terpisah itu selama 3 hari, dan hari keempat anak aku baru bisa aku bawa ke ruang opnam aku gitu. Jadi sebenarnya aku tuh kurang tahu banget kenapa baby aku itu sampai di inkubator gitu, karena kata bidannya waktu itu waktu aku hamil anak aku itu aku sering sekali mengalami gigi berdarah, karena dari situ kuman itu bisa masuk dan mungkin mengganggu janin yang ada di dalam perut aku. Tapi waktu itu aku diminta untuk menunggu hasil observasi dari dokter anak, dan alhamdulillah waktu itu dokter anak bilang kalau baby aku udah baik-baik aja. Jadi aku udah nggak memusingkan kenapa waktu itu baby aku sampai di inkubator, entah karena infeksi itu atau entah karena detak jantung janin waktu diinduksi itu nggak stabil atau bagaimana. Aku tuh udah nggak mikirin, yang paling penting waktu itu baby aku udah bisa aku bawa pulang. Oh ya, ternyata waktu lahir itu anak aku itu berat badannya 3,7 dan tinggi badannya 51 cm guys. Jadi emang menurut aku itu gede banget, karena aku yang tingginya nggak sampai 150 itu dengan bayi aku yang beratnya segede itu. Ya mungkin ya karena bayi aku gede, makanya dia itu nggak bisa turun ke panggul waktu aku diinduksi. Jadi waktu aku diinduksi itu bayinya nggak mau turun gitu guys. Jadi sampai ketubanya itu pecah dan dia masih tetap nggak mau turun. Makanya waktu itu aku juga langsung disaranin operasi sesar. Jadi itu pengalaman melahirkan dari aku. Semoga bermanfaat ya buat kalian, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Aku sih menyarankan ke kalian, jadi kalian yang hamil, yang sedang hamil, kalian kalau bisa ya, kalau ada waktu, kemudian kalau ada rezeki yang cukup, kalian selalu kontrol ke dokter kandungan, atau kalian selalu USG itu sebulan sekali. Jadi kalian bisa tahu perkembangan baby kalian. Karena aku aja yang setiap bulan itu selalu kontrol ke dokter itu masih ada aja hasil USG yang salah gitu loh guys. Jadi alangkah lebih baiknya biar aman, biar kalian aman, bayi kalian aman, sehat, lancar sampai lahiran nanti, kalian kontrol ke dokter selama 1 bulan sekali. Selain itu, aku saranin ke kalian periksa ke dokter kandungan itu boleh lebih dari 1 dokter, atau kalian bisa gonta-ganti dokter di 2 dokter gitu loh guys. Jadi biar ada opsi A dan opsi B, jadi biar kalian gak terpaku kayak aku di 1 dokter aja. Tapi meskipun
perjalanan hamil sampai melahirkan aku itu sangat penuh drama ya. Kalau menurut aku tuh penuh drama banget ya, penuh drama. Dari aku harus diopnam, harus operasi kecil, harus berobat sini situ, kemudian aku harus diinduksi, aku harus rapid test dulu, kemudian ternyata induksinya gagal dan aku harus sesar. Aku itu nggak ada rasa trauma sama sekali. Jadi berkat dukungan dari suami dan keluarga aku bisa melahirkan anak aku dengan sehat dan selamat, yang berjenis kelamin laki-laki. Ini aku nyontek ya guys. Yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian berat badannya 3,7 dan ternyata panjang badannya itu 50 cm. Kemudian lahir pada jam 19.51 yang diiringi dengan gema takbir. Waktu itu aku tuh bener-bener, waktu anakku lahir itu aku bener-bener merinding banget, aku tuh bener-bener bahagia banget guys. Nah, buat kalian yang nonton videoku ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pengalaman melahirkan aku. Dan kalau misalnya videoku ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian, ke media sosial kalian. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Kemudian jangan lupa like video ini dan komen juga ya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, jadi ini waktu aku lagi OTW ke rumah sakit untuk check up ke dokter kandungan, ketika aku tahu bahwa HPL aku itu ternyata telat. Dan ini ketika ketuban aku udah mulai rembes gitu, ini waktu sahur dan jalanan tuh masih sepi banget. Nah, akhirnya udah nyampe rumah sakit dan ini aku lagi nunggu bukaan dan ternyata bukaanku masih stuck di 1 dan aku harus induksi. Ini aku lagi proses induksi guys, rasanya tuh nano-nano banget, pokoknya nggak bisa digambarkan. Dan alhamdulillah aku selalu ditemenin sama suami aku. I love you suami aku sayang. Ini ketika aku selesai operasi sesar guys, alhamdulillah. Yeay, ini pumping pertama aku guys. Meskipun gak bisa langsung menyusui, tapi alhamdulillah asiku bisa keluar dengan lancar. Sayang, makasih ya. Makasih juga sudah melahirkan anakku. Anakku kali. Anak kita. Makasih udah nemenin proses persalinan yang sangat panjang dan ceritanya sangat berliku dan luar biasa. Tak akan pernah bisa aku lupakan. Karena aku tuh jadi pengen nangis. Jadi proses melahirkan aku tuh sangat panjang dan tak aku sangka, pokoknya ini tak aku sangka banget ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting mommy sama babynya sehat-sehat semua, selamat, sehat dan bahagia.